Di sebuah desa yang tenang dan indah, dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih bersama ibu tiri dan saudara tirinya, Bawang Merah. Desa itu tampak damai, namun di balik keindahannya tersimpan kisah yang penuh pelajaran. Bawang Putih adalah gadis yang lembut hati dan rajin, selalu membantu siapa saja dengan senyuman tulus. Ia tak pernah mengeluh, meski harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah setiap hari. Sementara itu, Bawang Merah, yang selalu dimanjakan oleh ibunya, tumbuh menjadi anak yang malas dan suka memerintah. Ia sering bersikap jahat dan menyerahkan semua pekerjaan rumah kepada Bawang Putih tanpa rasa bersalah. Ibu tiri mereka memperlakukan Bawang Putih seperti pembantu, memberinya tugas tanpa henti dari pagi hingga malam. Setiap hari, Bawang Putih harus membersihkan rumah, memasak, dan mencuci pakaian, sementara Bawang Merah hanya bersantai. Meskipun diperlakukan tidak adil dan sering merasa lelah, semangat Bawang Putih tetap ceria dan tabah. Ia percaya bahwa kebaikan dan kesabaran akan membawa kebahagiaan suatu hari nanti. Di dalam rumah sederhana mereka, kisah tentang kesabaran, ketabahan, dan harapan mulai terungkap dengan tenang, menanti keajaiban yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Bawang Putih menerima bebannya dengan anggun, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, mencuci pakaian di sungai yang jernih, merawat kebun penuh warna, dan menjaga rumahnya tetap rapi. Meski hidupnya penuh tantangan, ia selalu tersenyum dan bekerja dengan hati yang tulus. Setiap pagi ia menyapa hari dengan semangat, percaya bahwa kebaikan akan membawa kebahagiaan. Suatu hari, saat mencuci pakaian, syal merah kesayangan Bawang Merah hanyut terbawa arus sungai. Syal itu sangat berarti bagi Bawang Merah, dan Bawang Putih tahu betapa pentingnya benda itu bagi saudara tirinya. Karena takut akan kemarahan ibu tirinya, Bawang Putih mencari tanpa lelah di sepanjang tepi sungai, meminta bantuan kepada setiap orang yang ditemuinya. Ia bertanya dengan sopan dan penuh harap, berharap ada yang melihat syal itu. Saat matahari terbenam, dia kelelahan, tetapi menolak menyerah, bertekad untuk menemukan syal yang hilang. Meski tubuhnya letih dan bajunya kotor, semangatnya tetap menyala. Bahkan dalam kesusahan, dia tetap baik dan sopan kepada semua orang. Ia selalu membantu orang lain, meski hatinya sedang gelisah. Kebaikan hatinya yang tak tergoyahkan terpancar, tak peduli masalahnya. Bawang Putih percaya, kebaikan dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Bawang Putih berjalan menyusuri tepi sungai yang tenang. Ia merasa lelah dan sedih karena syal kesayangannya hilang. Namun, di kejauhan, ia melihat sebuah gubuk kecil yang memancarkan cahaya hangat, seolah-olah mengundangnya untuk mendekat. Dengan hati-hati, Bawang Putih melangkah menuju gubuk itu, berharap menemukan petunjuk tentang syalnya. Di dalam gubuk, seorang wanita tua yang ramah dan baik hati menyambutnya dengan senyuman lembut. Bawang Putih, meski gugup, dengan sopan bertanya, apakah wanita itu pernah melihat syal yang hilang. Suasana di dalam gubuk terasa hangat dan nyaman, membuat Bawang Putih merasa aman. Wanita tua itu mengangguk dan menunjukkan syal Bawang Putih yang telah ditemukannya. Namun sebelum mengembalikannya, ia meminta bantuan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah sebagai imbalan atas kebaikannya. Tanpa ragu, Bawang Putih dengan senang hati membantu. Ia membersihkan lantai, memasak makanan sederhana, dan merawat wanita tua itu dengan penuh kehangatan dan ketulusan. Setiap tugas dilakukan dengan hati yang ringan dan senyum di wajahnya. Terkesan dengan kebaikan dan kerajinan Bawang Putih, wanita tua itu akhirnya mengembalikan syal dan menawarkan 2 buah labu sebagai hadiah, 1 besar dan 1 kecil. Ia meminta Bawang Putih memilih salah satu sebagai tanda terima kasih. Mengingat pesan ibunya untuk tidak serakah, Bawang Putih memilih labu kecil dengan penuh rasa syukur. Ia mengucapkan terima kasih yang tulus kepada wanita tua itu atas kebaikan dan bantuannya. Dengan hati yang ringan dan penuh harapan, Bawang Putih pulang ke rumah, membawa labu kecil dan syal kesayangannya,
serta pelajaran berharga tentang kebaikan dan keikhlasan. Di rumah, labu bawang putih pecah dan isinya emas serta permata, membuat Ibu Tiri dan bawang merah terkejut. Didorong rasa iri, bawang merah sengaja membuang syalnya sendiri ke sungai dan menemukan gubuk wanita tua itu. Dia menuntut syalnya dan sebuah labu, membantu pekerjaan rumah hanya dengan ogah-ogahan. Wanita tua itu kecewa dengan kekasarannya, menawarkan pilihan labu yang sama. Bawang merah merebut yang terbesar, bermimpi akan kekayaan, dan bergegas pulang. Hatinya dipenuhi keserakahan, bukan rasa syukur. Bawang merah dan ibunya dengan bersemangat membelah labu besar itu, mengharapkan harta karun. Alih-alih, ular berbisa dan kalajengking keluar, membuat mereka lari ketakutan. Merasa rendah diri dan ketakutan, mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka memohon maaf kepada bawang putih, yang langsung memaafkan mereka tanpa ragu. Sejak saat itu, keluarga itu memperlakukan bawang putih dengan cinta dan hormat. Kisah dua saudara perempuan ini menjadi legenda desa, mengingatkan semua orang bahwa kebaikan selalu dihargai. Pada akhirnya, kebaikan dan kerendahan hati mengalahkan keserakahan.